Oke, sebelum saya mulai, buat teman-teman ada yang bisa membantu saya untuk review minggu kemarin? Silakan, raise hand, silakan. Ada yang mau? Silakan. Kalau nggak saya tunjuk nih. Kiki mau, Ki? Kiki. Kiki dengar saya, Ki? Iya, Pak. Silakan review, Ki, yang kuliah minggu kemarin, Ki. Ayo, Ki. Kiki, ayo, Ki. Biar kau nanti keburu ini. Iya, Pak. Minggu kemarin membahas tentang sign test, tes tanda positif dan tanda negatif. Untuk alurnya, yang pertama menetapkan hipotesis nol dan hipotesis hasil. Lalu dipasangkan, lalu diberikan tanda. Lalu menghitung tanda plus, minus, dan nol. Lalu apakah sampel lebih kecil atau lebih dari 30? Jika lebih dari 30 menggunakan rumus CR sama dengan 2R min N per akar N. Lalu melihat tabel binomial, lalu lihat pada P dan jumlahkan, lalu membandingkan dengan alfa, lalu membuat kesimpulan. Mungkin seperti itu, Pak. Makasih, Ki. Kamu mau baca dari ini, dari apa? Dari slide ya. Oke, siapa yang mau? Silakan. Lagi, lanjutannya. Diva mau, Diva? Mana Diva? Diva. Diva. Dika, dengar Dika? Dika, dengar suara saya, Dika? Dika, Diva nggak ada ya? Siapa yang mau? Silakan. Kalau nggak saya tunjuk lagi. Yang nggak muncul barusan saya kurangi, dah. Saya tetap catat ya. Siapa biasanya yang nyatet tuh siapa? Aku kalau nggak salah Lala ya. Iya, Bapak. Siapa yang kalau nggak ada yang mau saya tunjuk lagi nih. Yang off cam itu siapa ya? Aufa mana Aufa? Aufa dengar saya? Aufa. Oke, Aufa minus mau dengar saya. Oke. Kalau gitu saya nunjuk siapa lagi nih? Atia, dengar saya Atia? Dengar, Pak. Oke, silakan. Lanjutannya seperti apa? Satu, dua. Kemudian masukkan ke dalam rumus, yaitu CR sama dengan 2R kurang N dibagi akar N. Bukan yang Wilcoxonnya sekarang belum. Aufa dicatat ya, silakan. Siapa lagi nih? Kalau gitu. Maura, mana Maura? Maura dengar saya? Satu, dua. By the way, suara saya kedengaran nggak? Siapapun yang bisa dengar suara saya? Dengar, Dengar, Pak. Jelas. Oke, Maura nggak dengar saya ya? Oke, Maura dicatat juga. Siapa yang catat tuh? Saya nggak KM-nya atau siapa saya nggak tahu. Dicatat.
Setelah kuliah ini tolong disampaikan ke saya di Japri. Oke, selanjutnya tadi Aufa sudah, siapa lagi nih yang off-cam ya? Muhammad Ilham Fikri mana? Dengar suara saya? Muhammad Ilham Fikri. Satu. Oke, nggak ada lagi ya. Dicatat lagi ya. Agil, dengar saya, Agil? Agil, dengar saya? Oke, masih nggak mau. Catat lagi ya. Kalau gitu, apa namanya? Silakan siapkan kertasnya. Saya mau adain kuis dulu sekarang kalau gitu ya. Karena teman-teman nggak mau juga respon dari apa yang sudah saya berikan ke teman-teman ya. Oke, dicatat. Nanti saya akan share ininya apa namanya? Dibuat di foto, di save dalam PDF ya. Silakan dicatat. Saya anggap Anda sudah mendengar suara saya, jadi saya akan memberikan soal untuk berikut ya. Oke, soal yang pertama, silahkan Anda tuliskan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 15 responden. Ya, ada 15 responden. Terkait, jadi 15 responden ini akan ditanya mengenai tentang keberhasilan satu program pemberdayaan di satu wilayah gitu ya. Jadi teman-teman dari Poltek Esos diminta oleh Departemen Pekerjaan Sosial untuk membandingkan apakah program pemberdayaan A dengan program pemberdayaan B sama saja atau lebih baik. Saya ulangi ya, sama saja atau lebih baik. Itu ya. Kemudian skornya untuk program pemberdayaan A adalah, Anda silahkan tulis. Saya sebutkan yang A dulu ya, 1 sampai ke bawah ya. 102, 136, 98, 110, 106, 156, 92, 89, 143, 124, 94, 105, 117, 108, dan terakhir 97. Oke, Anissa kedengaran suara saya barusan? Lengkap? Iya, kedengaran Bapak. Oke, sekarang yang untuk program pemberdayaan B, skornya adalah 156, 175, 134, 143, 129, 164, 124, 110, 160, 109, 95, 120, 120, 133, 119, dan terakhir 101. Gunakan alfa 0,05. Gunakan alfa 0,05. Gunakan uji tanda dan uji Wilcoxon. Waktu Anda 15 menit dari sekarang. Saya hitung ya, silakan.
Saya akan off dulu kalau gitu. Silahkan dikerjakan. Saya akan siapkan dulu Gform-nya sekarang.
Kiki dengar saya, Ki? Oh, Diva. Diva dengar saya. Diva bisa dibuka nggak? Coba Diva. Coba dulu Diva. Ya, Pak. Sampai jam 9 ya. PDF, foto kumpulin di situ. Bisa, Pak. Bisa dibuka. Oke. Di sini ada apa asisten saya juga yang akan mengawasi Anda. Kang Julham bisa cam on sebentar. Kang Julham Ya, Pak. bisa cam on sebentar biar teman-teman bisa tahu juga. Oke, ini Kak Julham ya. Sebentar lagi mau sidang, jadi saya minta dia juga untuk memanai saya dan teman-teman untuk mengawasi kuis ini. Ini teman-teman dari Poltek Esos, Kak Julham sebetulnya. Oke, makasih Kak Julham sudah bisa hadir. Sama, Pak. Oke. Saya kasih waktu buat teman-teman sampai jam 9 dikumpulkan ya. Nggak ada, saya anggap nggak ikut kuis yang tadi. Boleh cam off dulu kalau sekarang, nanti jam 9 cam on lagi boleh, silahkan. Bicara tentang menggunakan
satu sampel yang terikat gitu ya. Nah, sekarang kita menggunakan sampelnya yang bebas gitu ya. Ya, nggak ada. Kalau tadi kan program A sebelum, program B sesudah, tadi contoh soalnya seperti itu. Nah, kalau sekarang kita menggunakan yang berbeda ya. Oke, Man Whitney itu untuk melihat apa namanya, apakah ada perbedaan antara subjek nanti yang akan Anda uji gitu ya. Jadi, tapi ini subjek ini berbeda. Ada yang misalkan beda kota, ada yang beda tempat gitu ya, macam-macam pokoknya berbeda aja, sampelnya berbeda. Atau laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, ini artinya ini sampelnya kan berbeda. Saya ingin melihat perbedaan laki-laki dan perempuan misal untuk mahasiswa Poltek Esos yang mengikuti mata kuliah statistik misalkan seperti itu. Ya. Nah, sama seperti halnya dengan uji-uji non parametrik lainnya, kita menggunakan ranking atau uji peringkat dari sini. Jadi dibuat rankingnya, cuma rankingnya itu disatukan gitu ya, disatukan antara kelompok satu dan kelompok lainnya dalam ranking yang sama, disatukan rankingnya ya. Nah, ada beberapa asumsi yang bisa digunakan terkait dengan uji Man Whitney ini adalah diasumsikan bahwa sampel ini berasal dari sumber data yang acak. Pak, boleh nggak yang nggak acak? Ya nggak jadi masalah juga, silakan saja. Kan kita bicara tentang bebas distribusi kalau kita bicara tentang statistika non parametrik ya. Karena Man Whitney itu menggunakan data peringkat, artinya kita akan menggunakan skala ordinal ya. Seperti itu ya. Jadi seperti ini ya. Ini bicara sejarahnya, biasanya digunakan oleh teman-teman dari psikologi, tapi dalam praktik Peksos juga digunakan. Dalam ilmu ekonomi juga bisa dipakai, atau dalam bisnis juga bisa dipakai sebetulnya ya. Apalagi di KS tentunya ini bisa dipakai untuk apa namanya, keperluan uji yang sifatnya tentatif sebentar gitu ya, ingin tahu kesimpulan sementara, Anda boleh menggunakan uji Man Whitney untuk dua sampel yang berbeda atau dua sumber data yang berbeda gitu ya. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti halnya juga uji sebelumnya, tentunya Anda harus memahami soal ceritanya dari awal. Apakah ini misalkan sama saja atau berbeda gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita menentukan alfanya. Jadi kalau tadi Anda mengerjakan quiz itu Anda harus buat dulu hipotesisnya apa gitu. Probabilitasnya apa, kemudian deskripsinya seperti apa. Nah, kemudian alfanya sudah diketahui, nanti ditentukan oleh kami dari tim statistik, alfanya apakah itu 0,05, apakah itu 0,01, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kemarin kan kita meranking dari satu kelompok data saja ya. Nah, sekarang kita mengurutkan nih dari kelompok 1 dan kelompok 2 atau dari kelas A dan kelas B gitu ya, misalkan kalau terkait dengan ini ya. Kita buat rankingnya secara keseluruhan. Jadi kita tidak memperhitungkan misalkan ranking kelas A seperti apa, ranking kelas B seperti apa, enggak, kita satukan rankingnya. Dari mulai yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, rumusnya ada di sini nih, gitu ya. U1 sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 ditambah N21 dibagi 2 dikurangi R1 gitu ya. R1 itu nanti jumlah ranking pada masing-masing kelompoknya. Jumlah rankingnya ya dikelompokkan. Nah, seperti halnya dalam Wilcoxon, kita akan menggunakan nilai U yang paling kecil nanti. Jadi nama lain dari uji Man Whitney itu adalah U-test atau U-test gitu ya. Jadi
ada nama lain dari uji Manwitney ini, dinamakan dengan U-test atau U-test, ya seperti itu. Nah, kita akan menggunakan U yang paling kecil. Nah, gimana kalau sampelnya lebih besar dari 20 misalkan, ya? Tentunya kalau kita berasal dari populasi, nah kita menggunakan yang tabel Z. Kemarin Anda sudah tahu dapat angka 1,64 dari mana, 1,96 dari mana, Anda sudah tahu segala macam, ya. Nah, masalahnya dalam satu ranking juga kemarin kan kita sudah ada nih, ada ranking yang datanya sama, misalkan data kedua, data ketiga, misalkan 2,5. Nah, berarti itu dikatakan rankingnya sama, gitu ya. Nah, kalau rankingnya sama, rumusnya bukan lagi seperti ini, gitu ya, tapi menggunakan rumus yang ada di bawah ini, gitu ya. Dengan catatan bahwa T ini adalah banyaknya observasi dengan ranking yang sama, gitu ya. Jadi Anda akan menggunakan ini, ya, rumus yang ini. Oke, selanjutnya kalau kita bicara terkait dengan uji Manwitney, setelah Anda membuat ranking dari kelompok 1, kelompok 2, menghitung nilai U-nya, baru Anda bandingkan dengan U tabelnya atau tabel Manwitney gitu ya. Tabel Manwitney seperti apa? Anda harus menolak H0 jika U hitungnya di sini, U hitungnya itu lebih kecil dari U tabelnya. Kebalikannya, Anda harus menerima hipotesis 0 jika U-nya lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan U tabel. Anda lihat di sini. Ya, ada di sini ya. Tandanya lihat di sini. Jadi kapan Anda menerima, kapan Anda menolak H0, ya. Nah, contohnya di sini seperti ini ya. Kemarin kita sudah menghitung, saya juga nanya ke beberapa dari Anda sudah tahu ranking terkecil dari dua kelompok kelompok alumni ya, alumni yang bekerja di bidang keuangan dan di bidang marketing, katakanlah seperti itu. Nah, untuk di bidang marketing itu ada 8 sumber data, gini ya, ada 8 sumber data. Nah, ada 8 sumber data di sini gitu ya. Yang B-nya ada 12 atau N2-nya sama dengan 12 ada di sini ya. Dibuatlah rankingnya, dihitung, kemudian Anda jumlahkan di sini. Jumlahnya berapa di sini gitu ya. Untuk yang masing-masing dari setiap kelompok tadi. Ya. Nah, R1-nya ini 91,5, R2-nya 118,5. Artinya yang kita pakai adalah yang 91,5. Gitu ya. Nah, sekarang saya minta Anda, ini kan R-nya sedikit gitu ya. Anda coba hitung dengan menggunakan ini. Silakan di chat yang dapat dan benar, saya anggap Anda ikut kuis. Tapi kalau yang enggak, ya silahkan enggak. N1-nya tadi sama dengan 8, N2-nya 12. R1-nya Anda tadi sudah dapat di sini kan, 91,5 dan 118,5. Silahkan bisa Anda hitung sebentar, apakah nolnya diterima atau ditolak. Bisa dihitung nggak? Dihitung dulu berapa gitu. Nilai U1-nya berapa, nilai U2-nya berapa. Sebelum ke penerimaan penolakan. Silahkan bisa dihitung nggak?
Udah ketahuan? N1-nya 8, N2-nya tadi 12. Nah, kemudian, nah ini. Silakan. Ada yang sudah dapat angkanya berapa? Sedang dihitung, Pak. Ah, silakan. (82,5). Kalau yang R2-nya berapa? Ruth, coba yang lain. Coba pengen tahu saya. Pengen tahu yang lain. 100 kamu. Kan ngitung N1 kali N2 mah cuma sekali kan ya. Ruth, nggak usah berkali-kali. (55,5). Coba yang lain. Ada yang udah belum? Sudah ada yang selesai? Selain Ruth, silakan. U2-nya berapa? Lala. U1-nya berapa? Silakan. U2-nya berapa? Silakan. Oke, yang dapat nilai dari saya itu Lala, Reza, dan Atia. Ya, Lala, Reza, dan Atia. 40,5 dan 55,5. Ini saya kan nggak tahu nih, Ruth tiba-tiba 55,5 dan 82,5. Gitu ya, tapi nggak apa-apa ya. Artinya kita menggunakan yang 40,5, yang paling kecil nanti U-nya gitu ya. Nah, artinya kalau kita bandingkan dengan tabel di sini, coba Anda lihat ya. N1-nya tadi berapa? Ini alfanya 0,05 ya. N1-nya 8, ada di sini kan? N1-nya. N2-nya 12, ada di sini. Nih. Sorry. Jadi ada di angka nih, di angka berapa nih? 22. 22,5 berarti kan lebih kecil. Jadi tabelnya lebih kecil dibandingkan dengan hitungnya yang 40,5 tadi. Oke, sampai situ. Ada yang mau nanya ke saya? Bisa diikuti ya. Anissa bisa ngikuti, Anissa. Josika bisa ngikutin? Iya, Pak. Oke, bisa ya. Nah, artinya apa di sini? Kalau tadi bicara tentang U-nya tadi yang pertama U1-nya itu 40,5 gitu ya. Ini kan U hitungnya nih. U tabelnya 22. U tabelnya 22. 22. Jadi H0-nya diterima atau ditolak kalau kayak gini? Diterima ya, Pak? H0. Terima, Pak. Diterima artinya gitu ya. Artinya tidak ada nih perbedaan apa namanya? Tidak ada perbedaan
jumlah pendapatan yang diterima oleh alumni yang bekerja di bidang pemasaran dan di bidang keuangan. Itu ya. Nah, itu ya. Ini kan sampelnya berbeda nih, A dan B. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau untuk yang Man Whitney, itu kita menggunakan sampelnya ada 2, tidak hanya 1, gitu ya. Kalau Wilcoxon kan hanya 1, sebelum dan sesudah, gitu ya. Tapi kalau ini enggak. Ya. Oke, ya. Jadi Anda sudah paham ya. Cara baca tabelnya kayak gini ya. Anda membandingkannya dengan ini. Ini alfanya alfa 0,05. Di sini saya pakai seperti ini nih. Ya. Jadi ini nanti akan dipakai Anda untuk bahan ujian, nanti open book kan ya. Ujiannya dari saya. Ya, menggunakan tabel Manwit. Ya, artinya sudah ya ini sudah di apa namanya? Sudah Anda pelajari barusan gitu ya. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Ini sudah ada jawabannya di sini ya sebetulnya ya. Kita bicara tentang untuk di aplikasi yang lain. Jadi kepala HRD ingin tahu apakah ada perbedaan apa namanya IQ karyawan yang usianya berkarakteristik 40 tahun ke atas, gitu ya. Diambil secara acak nih, secara acak 14 karyawan berumur 25 tahun sebagai kelompok 1 nih yang ini, gitu ya. Yang ini, ya, kemudian yang 40 tahun ada di kelompok 2. Tapi yang 1 14, yang 1 12 jumlah datanya. Beda kan di sini ya. Dengan karakteristik tadi ada 2 macam di sini ya. Ada di sini. Kemudian alfanya tetap 0,05. 0,05. Nah, kita ingin tahu rata-rata IQ itu untuk kelompok karyawan yang di usia 40 tahun dan 25 tahun sama atau enggak? Kalau tadi kan lebih besar lebih kecil ya diceritanya. Nah, sekarang ini bicaranya tentang apa namanya sama atau tidak sama gitu ya. Nah, artinya setelah Anda menghitung bla bla segala macam, memahami suatu cerita, Anda buat hipotesisnya ya kayak gini gitu ya. Makanya tadi saya bilang kok Endang kayak gini gitu ya, kok Ruth kayak gini gitu jawabannya ya bukan seperti itu jawabannya. Harus juga ada deskripsinya dari setiap masing-masing hipotesis. Soal cerita buat ininya dulu ya apa namanya hipotesisnya seperti ini. Nah kemudian saya tidak akan balik lagi gitu ya, tidak akan balik ke yang lain-lain. Di sini sudah dapat nih alfanya 0,05 dari tabel didapat angka 51 di sini ya. Nah, dari 51 untuk wilayah kritisnya adalah tadi U hitung itu lebih kecil atau sama dengan U tabel. Nah, kita lihat di sini. R1-nya dapat 231, R2-nya dapat 120. Anda masukkan lagi ke rumus yang tadi. U1 sama dengan N1 kali N2 dan lain-lain. Nah, dapatlah di sini. Gitu ya. Dapat angka ini. Dengan N1 14, N2-nya 12. Egra, tolong di-mute. Oke ya. Dapat angka segini. Yang 1 dapat U1-nya 42, U2-nya 126. Berarti yang kita pakai yang mana di sini, Jessica? Yang 42 atau yang 126? Yang dipakai, Pak. Yang mana? Yang 42, Pak. Yang 42. 42 itu lebih besar, lebih kecil dari 51? Lebih kecil. Lebih kecil. Artinya apa kalau seperti ini? Ini kan 4 berapa tadi? 42 ya? Iya, Pak. Pak. Artinya nolnya diterima atau ditolak?
Baca lagi. Tolak. Ditolak, Pak. Artinya apa kalau ditolak, Arfian? Berarti H1 yang diterima, Pak. H1 yang diterima, H0 ditolak. Iya, Pak. Artinya apa? Rata-rata IQ-nya sama kan di kelompok tadi kalau gitu? Tidak sama, Pak. Tidak sama. H0-nya ditolak. Kita menggunakan yang kesimpulan yang kedua. Oke, sampai situ ada yang mau nanya nggak? Silakan. Bisa diikuti ya? Bisa Pak, tapi masih pegang yang tadi gitu ya? Bisa ya? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi ya 42 lebih kecil dari 51. Dapatnya dari di tabel yang ini ya. 51 nih, ada di sini ya. Nah, hati-hati, di soal ini saya menggunakan tabel yang ini. Tapi angkanya ada yang berbeda di sini. Anda silakan gunakan patokan dari tabel yang sudah saya berikan untuk penerimaan dan penolakan H0-nya. Ya, karena ada pembulatan seperti kamu. Tapi Anda, saya pastikan bahwa Anda boleh menggunakan tabel ini sebagai bahan untuk menjawab atau menganalisis kasus yang diberikan dalam soal ujian. Jadi ini saya akan berikan sekaligus juga sebagai patokan Anda ya untuk ujian nanti. Oke, ya. Tolak H0 dengan H0 karena tadi 42 lebih kecil dari 51. Bahwa dengan alfa 0,05 atau dengan tingkat kepercayaan 95%, terdapat perbedaan antara karyawan yang berumur 25 tahun dan berumur 40 tahun. Atau ada perbedaan yang bermakna antara karyawan di kelompok umur 1 dan karyawan di kelompok umur 2. Nah, Anda harus sampai sini gitu menjawab itu. Harus sampai sini. Menjawab itu harus sampai sini. Ini yang namanya inferensial. Inferensi, memberikan makna. Ya. Jangan sampai terputus, ya. Oke, sampai situ ada yang mau nanya, silahkan. Silakan, ada yang mau nanya nggak? Silakan, ada yang mau nanya? Bapak izin bertanya. Boleh, silakan. Mau nanya apa, silakan. Silakan mau nanya apa? Bapak izin bertanya, Pak. Sok nanya apa? Berarti dari tabel yang tadi Bapak berikan itu untuk menentukan nilainya itu kan harus melihat dari N1, N2 ya, Pak? Iya, iya, betul. Betul, melihat dari N1 dan N2, betul. Ya, Bapak, terima kasih. Oke, ada lagi silakan. Jadi yang ikut kuis hari ini cuma 8 orang ya. Ada yang bisa masuk nggak kalian tadi kuis? Halo? Pak, saya ngirimnya malah di ininya, Pak, bukan di link format key formnya, Pak. Nggak akan saya terima kalau kayak gitu. Ini kan saya dikumpulkan di sini. Cuma ada 8 orang ya. Jadi yang ikut hari ini siapa aja nih? Endang, Andina, Ruth, Dika, Sania, Agra, Rahma, sama Aufa. Oke, ada yang mau nanya lagi? Silahkan. Oke, kalau gitu saya akan lanjut ke jenis tes yang berikutnya ya.
Kelihatan sama teman-teman? Kelihatan Bapak. Oke, run test. Nah, bukan tes lari ya kalau ini ya, ini bukan tes lari. Jadi kita bicara tentang jenis tes yang menggunakan, kalau tadi kan sumber datanya ada yang 8, ada yang 12, ada yang 10 gitu ya. Ini cuma satu loh, ini cuma satu loh. Untuk jenis tes ini cuma satu gitu ya, cuma satu sumber datanya, single subject design gitu ya. Jadi ini salah satu jenis uji yang digunakan oleh teman-teman psikolog, teman-teman Peksos. Misalkan siapa? Arfian ingin melihat tentang perilaku anak autis misalkan. Atau ingin melihat tentang keberfungsian sosial kepala keluarga misalkan. Tapi cuma satu orangnya. Diawasi misalkan selama 3 bulan atau 4 bulan gitu ya, dengan berbekal instrumen yang sudah dipersiapkan sebelumnya menggunakan teori tertentu misalkan. Setiap harinya Arfian selama 3 bulan itu misalkan menentukan, oh hari ini si bapak ini menjalankan status dan perannya misalkan. Hari kedua ya, hari ketiga ya, hari keempat enggak misalkan. Jadi dari hasil pengamatan tadi, Arfian bisa menyimpulkan bahwa si ini tuh si A ini atau orang tua ini atau ayah ini melakukan melakukan social functionnya sesuai dengan status adat dan peran gitu ya. Kita ingin melihat ya, misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan run test, sampelnya hanya satu gitu. Skalanya bisa ordinal, bisa macam-macam gitu ya. Ini terkait dengan satu kejadian. Kalau tadi kan saya memberikan contoh dengan kejadian hari 1, hari 2, hari 3 gitu ya, seperti itu. Nah, seperti halnya juga uji Mann-Whitney, kita menggunakan tabel. Ini juga ada 2 tabel. Ya, ada 2 tabel, tabel A dan tabel B gitu ya. Nah, kita ingin melihat apakah ini ada satu dalam satu rentang waktu tertentu itu apakah ada satu kejadian yang sifatnya berpola atau acak gitu ya. Jadi kan kalau misalkan berpola, oh berarti kambuhnya misalkan yang anak disabilitas setiap 2 minggu sekali gitu ya. Kalau misalkan tentang social functioning tadi orang tua misalkan dalam 3 bulan itu misalkan hanya ada 2 atau 3 kali misalkan tidak menjalankan status dan perannya misalkan atau tidak berfungsi sosial, artinya apa? Nah, ada di sini kita menggunakan uji run test gitu ya. Nah, rasanya ini merupakan tools sederhana tapi juga bisa dipakai oleh teman-teman Peksos sebetulnya. Gitu ya. Jadi ke aplikasinya langsung ya. Nah, saya berikan contoh di sini ingin melihat apakah ada satu pola tertentu bagaimana karyawati gitu ya dalam mengambil cuti hamil gitu ya. Saya nggak tahu apakah sudah ada peraturan dari pemerintah, dari tenaga kerja yang memberikan berbasis gender tentunya gitu ya, berbasis gender bahwa kan kalau teman-teman perempuan itu tiap bulan pasti ada yang namanya kena haid misalkan. Apakah ada atau tidak? Nah, itu juga menjadi bahan jadi isu bagi Anda. Kita masih layak nggak ya menghitung seperti itu atau tidak? Nah, silahkan nanti Anda. Nah, untuk tahu bahwa itu sebagai satu kasus yang layak diteliti, Anda tentunya harus banyak baca nanti tentang misalkan materi tentang gender in social work misalkan. Anda harus baca juga itu nantinya, gitu ya. Nah, kita lihat seperti ini. Hipotesisnya seperti ini. Dengan variabel waktu pengambilan cuti hamil, Anda boleh tambahkan waktu pengambilan cuti hamil karyawati di satu perusahaan. Gitu ya. Nah, hipotesis nolnya gitu ya.
kan kita bicara peluang nih, bicara peluang. Apakah mereka ngambilnya sebelum atau sesudah gitu ya, dari 24 itu kita ngambil ya. Nah, artinya peluangnya sama antara dari keseluruhan 24 itu mempunyai peluang yang sama untuk mengambil cuti sebelum dan sesudah melahirkan. Yang kedua, hipotesis alternatifnya adalah peluangnya beda loh antara karyawati yang mengambil cuti hamil sebelum dan sesudah melahirkan anak. Gitu ya, seperti itu. Nah, katakanlah kodenya R dan RC segala macam. Anda lihat di sini, kalau kita bicara apa itu R dan RC itu apa sih sebetulnya? R dan C inilah yang dinamakan dengan run, dengan R. Nih. Ya. Dinamakan dengan run itu seperti ini. Ya. Ini run-nya. Pak, itu kok C-nya ada 3, dia anggap, kalau ini dianggap berapa run, Pak? Dianggap 1 run di sini, 1 R. Kalau dari R ke C dianggap berapa, Pak? Dianggap 1 juga di sini. 1 run juga di sini. Jadi setiap ada perubahan dari R ke C, gitu ya, itu dianggap run. Vito, bisa hitungin di sini ada berapa run, Vito, kalau gitu? Dari layar ini, Vito, bisa bantuin saya? Oke, Pak. Ada 15, Pak. Ada 15 run. Gitu ya. Thank you, Vito ya. Ada 15 run di sini. Nah, dari 15 run ini, gitu ya, kita ingin melihat apakah ini bersifat, peluangnya itu sama atau beda. Kita akan lihat di sini. Run-nya ada 15, kata Vito tadi. Peluangnya kan kalau kita bicara peluang, itu kan N-nya 24. Artinya kalau kita bicara peluang yang sama, artinya N1-nya 12, N2-nya 12. Betul nggak? Ya nggak? Kan bicara sebelum sesudah. 12 per 24, benar kan? Oke? Semuanya sama kan? Dari 24 kan sebelum sesudah ada 2 kemungkinan nih. 2, ya? Betul? Oke ya, paham ya? Kenapa 2? Nah, saya belum lihatin tabelnya di sini. Nah, berdasarkan tabel A dan tabel B, ya, ada harga titik R di sini. N1-nya 12, N2-nya 12. Gitu ya. Nah, kemudian tadi run-nya ada 15, gitu ya. Apa hubungannya dengan ini gitu? Kok ada ini, ada R-nya ada 2 di sini, ada R1 di sini, ada R2 di sini, gitu ya. Nah, ini R yang dapat dari hasil hitungan. Ini R juga. Nah, kita bisa membuat satu statement, apakah hipotesis 0 itu diterima atau ditolak dengan melihat posisi R ini ada di mana. R yang ini nih. Di sini ada 2. Ada R1 sama dengan 8 di sini, ya. Ada 8 di sini gitu. Ih, jelek banget. R2 di sini 18. Nah, artinya R hitungnya ada 15. R hitung ini berada di antara, nah, ada di sini nih, berada di antara R1 dan R2. Pak, mungkin nggak Pak kalau R hitungnya itu ada di angka 7 atau R2-nya itu ada di angka 19? Mungkin. Nah, inilah nanti yang akan terkait dengan penerimaan atau penolakan hipotesis. Ya. Anda lihat di sini. Tabelnya ada 2 nih. N1 dan N2 gitu ya. R-nya tadi kita ketahuan, kata Vito ada 15. Ya. Ini
saya berasumsi tabel ini menggunakan alfa 0,05. Ini harusnya ini ada di atas nih, alfanya 0,05 di sini 5%. Gitu ya. Nah, sekarang Anda lihat di sini. Tadi kan N1-nya 12, N2-nya 12. Betul nggak 18 dengan 18 di sini? Nih, lihat ya. N1-nya 12, N2-nya 12. R bawahnya 8, R atasnya 18. Betul ya? Betul nggak? Artinya nilai R hitung itu ada di antara R1 dan R2 ya? Betul, Jos? Betul, Pak. Betul. Nah, artinya gini, kalau seperti ini, dari sini, kira-kira H0-nya atau diterima atau ditolak ya, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kesimpulannya seperti ini yang harus Anda buat. Hasil observasi, tadi kata Vito, ada 15 run, Pak. Terletak di antara nilai R yang paling kecil itu 8, R besar itu 18. Atau terletak pada daerah penolakan H0. Ya, artinya HA-nya harus diterima. Inferensi dari penghitungan ini adalah ini, yang dari 12 dari peluang tadi, dari 24 karyawan tadi. Peluang atau jumlah perempuan atau jumlah wanita mengambil cuti hamil sebelum dan sesudah berbeda. Nih. Kan berada di antara. Kalau nilai R-nya ada di angka 19 misalkan, bukan 15. Atau R-nya ada di angka 7 misalkan. H0-nya harus diterima. Oke. Vito, jelas? Rafidah, jelas? Yayang? Or siapapun yang mau nanya, silakan. Bisa diikuti ya? Atau mau dilihatin dulu? Mau nanya dulu, silakan, boleh. Silakan, saya tunggu. Silakan, ada yang mau nanya nggak? Mungkin bisa diulang, Pak, cara penyelesaian ini tadi Bapak jelaskan. Sip, kalau gitu ya. Saya jelasin dari awal ya. Nah, kita akan coba mengulangi lagi ya. Uji run test digunakan untuk melihat dua perbedaan gitu ya, perbedaan atau satu peluang antara peristiwa yang satu dan dengan peristiwa lainnya. Dalam ini kan peristiwa sebelum dan sesudah tentang pengambilan cuti hamil. Oke, Vito, sampai situ bisa dipahami? Ceritanya seperti itu. Nah, kita pengen tahu gitu ya, apakah peluangnya sama atau enggak gitu ya, yang ngambil sebelum dan sesudah itu. Kan kalau kita bicara sebelum dan sesudah, artinya 12/24 dong. Sebelumnya ada 12 misalkan, yang sesudahnya ada 12. Dari total 24. Oke, peluangnya jadi 12/24. Iya, Vito? Yang lainnya, clear? Bisa ya? Nah, oke, kita hitung di sini sekarang. Jadi dari cerita ini, sebelumnya sudah, dari peluangnya Anda sudah tahu 12/24 tadi gitu ya. Nah, jawaban dari wawancara si karyawan tadi sebelum dan sesudah gitu ya, ada dalam bentuk run seperti ini. Anda boleh nggak menggunakan tanda ini, tanda plus, kemudian tanda minus? Boleh. Pak, boleh nggak di sini ganti A sama B? Boleh. Yang jelas dari ke-24 orang tadi Anda tanya, Anda ngambil sudah atau milih R atau milih C misalkan. Oh, yang karyawan pertama milih R, karyawan kedua milih R, karyawan ketiga milih C misalkan. Gitu ya. Berurut gitu Vito dan teman-teman yang lain, gitu ya. Nah, dari sini tadi kita hitung nih.
dari 24 orang tadi ternyata ada 15 peristiwa yang muncul. Gitu ya, ada 15 peristiwa yang muncul. Tadi kita tahu karyawannya ada 12. Peluangnya berapa sebelum dan sesudah? Sama, kok bisa sama? Iya, kan harusnya sama. Kalau sebelumnya 12, sesudahnya harus 12. Artinya ada kemungkinan 12/24. Atau N1-nya ada 12, N2-nya juga ada 12. Artinya kita menggunakan dalam tabel ini, nih, di sini N1-nya 12. Kenapa 12? Peristiwa sebelum. Kenapa N2-nya 12? Peristiwa sesudah. Nah, nilai R-nya ada di sini. Yang 18, yang 118. Nah, gitu ya. Artinya nilai R hitung atau nilai kejadian tadi, ya, peluang tadi ada 15 yang terjadi, 15 peristiwa. Oh, nilainya ada di antara 8 dan 18. Atau ada di antara R terkecil dan di antara R terbesar. Dan itu berada di dalam wilayah penolakan Hanol. Gitu ya. Kesimpulannya seperti tadi. Artinya Hanolnya ditolak. Beda loh peluangnya untuk wanita yang mengambil cuti hamil sebelum dan sesudah. Gitu. Cuma gitu doang. Saya yakin pemahamannya memang mungkin agak sulit dalam mindset Anda. Tapi nanti lihat lagi aja nanti videonya ya buat teman-teman ya, biar juga nggak terlalu pusing. Gitu ya Vito ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah sekarang gini, kan tadi saya bilang tandanya boleh beda nggak? Boleh. Nah ini ya. Apapun itu kejadian saya nggak tahu ceritanya. Kalau nanti di soal ada ceritanya ya. Ya yang ini ada runnya ada 7 ya di sini ya. 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya, 7 run ya, ada 7 run di sini. Hanolnya beda lagi kalau yang tadi kan peluang. Kalau sekarang nggak beda lagi. Urutan dalam memilih dalam memilih sesuatu angka gitu ya. Titik-titik adalah random. Hak satunya apa, Pak? Ya tentunya tidak random. Artinya berpola. Yang H0-nya random, yang hak satunya berpola. Jadi misalkan yang autis 2 hari sembuh, 2 hari kambuh, 2 hari sembuh, 2 hari sembuh. Terusnya bolak-balik. Nah, itu berarti berpola. Kalau ini enggak. Nah, tadi sama ya. H0 diterima jika R itu ada di antara R kecil dan R besar. Di antara. Artinya, kalau R kecil atau R hitung itu lebih kecil dari R kecil atau lebih besar dari R besar, H0-nya diterima atau ditolak? Arfian? H0-nya Ditolak. ditolak. Gitu. Kan lebih kecil dari R kecil. Gitu ya. Ya. Nah ini. Contohnya, tadi saya bilang boleh Anda menggunakan apapun gitu ya. Nah, run ke-1 ini tadi LPPP segala macam. Tapi kita nggak punya tabel run, Pak. Kira-kira gimana ya kalau saya nanti tabel run-nya tiba-tiba error yang Bapak kasih misal. Ya. Anda boleh menggunakan tabel Z. Anda boleh menggunakan tabel Z. Jadi kalau misalkan sampelnya kecil, lihat tabel, oh tolak. Kalau dari antara berarti H0 ditolak, udah selesai, gampang. Tapi kalau wah tabel saya hilang nih tabel saya misal, silakan teman-teman menggunakan tabel Z. Sudah saya kasih juga kan di sini ya di dalam slide yang saya kirim di GCR. Ya. Cuma masalahnya kayak gini. Rumusnya dengan ketetapan seperti ini.
Ya. N1 banyaknya lambang kelompok 1 dalam sampel N1. N2 banyak lambang kedua dalam sampel N2 tentunya. Ya. Ini mirip dengan NR untuk tabel binomial sebetulnya. Ya. Nah, rumusnya pakai ini. Gitu. Ini kan standar deviasinya ya nggak usah lah, saya tanya runnya aja deh ke Anda gitu ya. Dengan sisi ujinya ada di sini. Kecuali saya nanya berapa standar deviasi untuk run ini misalnya. Pak jangan Pak, pusing Pak untuk ujian. Makanya nggak akan saya tanya, nanti tenang aja ya. Tapi Anda paham dulu. Ya. Nah ini yang apa namanya contoh soal tadi. Anda duduk di Anda ada di layar kelas misalkan di sini. Urutan pertama itu Yayang, kedua Arfian, laki-laki, ketiga itu Ruth perempuan, keempat itu Rafidah, kelima lagi Vito. Artinya kan bicara P, kemudian bicara L, bicara P, bicara L kalau di layar saya misalkan. Di layar Anda berbeda juga silahkan, jadi masalah. Yang jelas tadi H0-nya apakah acak atau tidak acak. Acak atau di sini kita bicara dengan kata lain tadi berpola gitu ya. Sama seperti halnya peristiwa. Oke, sampai situ ada yang mau nanya? Gimana Ruth? Mau nanya apa Ruth? Yang itu Pak, yang tadi sebelum ini slide yang ada uji ya itu. Kalau Kenapa? misalkan tadi katanya Bapak kan nggak usah tulis standar deviasinya. Terus yang ditanya cuma rata-rata sama statistik uji, tapi di statistik uji ini ada standar deviasi Pak. Iya. Itu gimana? Bisa aja kalau misalkan saya ngasih nilai standar deviasinya ke Anda duluan kan, Anda tinggal masukin ke statistik uji Z ya? Ya nggak? Jadi Anda nggak usah ngabisin waktu untuk ngitung standar deviasi gitu, Ruth. Udah ada. Atau mau ngitung sendiri, boleh. Enggak Pak. Nggak Pak, makasih jangan repot-repot. Kalau Gitu ya? ulangan mending langsung ada datanya aja Pak. Nah gitu. Kecuali mau ngitung, mau? Boleh, saya kasih nanti. Makasih idenya Ruth, saya kasih lagi nanti ya. Oke ya, saya lanjut ya. Nah ini yang untuk tabel Z-nya ada di sini seperti ini, ya. Jadi tadi daerah penolakan menerimanya, Anda sudah tahu ngitungnya dapat dari mana kemarin angka ini gitu ya. Nah ini menggunakan dua sisi gitu, tapi saya menggunakannya semuanya satu sisi dulu deh, ya. Biar Anda nggak pusing. Yang jelas Anda cermati dulu soal ceritanya, baru Anda jawab. Misalkan kalau sama saja lebih baik, berarti itu ujinya satu sisi. Kalau misalkan H0-nya sama, dan pertanyaan apakah ada perbedaan atau ada perubahan, berarti itu ujinya dua sisi. Yang pertama artinya sama dengan dan tidak sama dengan lambangnya. Yang kedua adalah sama dengan atau lebih besar atau lebih kecil, gitu ya. Hati-hati, itu akan menentukan jenis ujinya, gitu ya. Oke, sampai situ ada yang mau nanya? Oke ya, nah kita sekarang menggunakan uji yang lain nih, ya. Kan ada 3 jenis uji di kita bicara pertama ya. Nah, kita bicara ada 3 jenis uji di awal tuh ya. Kita bicara tentang deskriptif yang sudah Anda alami gitu ya. Di sebelum UTS, kemudian yang komparatif ya. Sudah Anda pelajari juga. Nah, sekarang kita bicara tentang uji yang asosiatif atau uji korelasi. Meskipun dalam regresi korelasi Anda sudah dapat. Nah, untuk di non-parametrik ada juga
untuk uji korelasi dengan menggunakan skala yang sifatnya ordinal gitu ya. Jadi ada uji hubungan antara dua hal yang berbeda gitu, antara dua variabel. Nah, ini biasanya dipakai untuk teman-teman kalau di tempat saya itu biasanya digunakan oleh prodi-prodi, misalkan dari KS juga sudah pasti, dari publik juga dipakai, ilmu politik juga pakai, pemerintahan pakai, bisnis juga pakai gitu ya. Jadi semuanya bisa dipakai untuk uji hubungan yang menggunakan Spearman gitu ya. Nah, kita akan membahas terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan uji korelasi gitu ya. Nah, kemudian kita menggunakan uji Spearman ya. Apa sih bedanya Spearman dengan Kendall? Nah, saya pengen Anda nanti yang untuk Kendall kita akan juga cukup atau enggak gitu ya. Nah, kita akan lihat kasus seperti apa. Nah, tadinya saya kalau waktunya cukup, saya pengen juga Anda belajar tentang SPSS, tapi kalau enggak ya minimal Anda tahu dulu introduction-nya minimal di sini Anda tahu bentuknya seperti apa gitu ya. Oke, kita mulai saja. Ini ya yang saya bilang tadi ke Anda bahwa ada 3 jenis uji statistik. Yang satu sampel seperti apa, membandingkan 2 sampel seperti apa, datanya dependent atau independent gitu ya, yang tadi Mann-Whitney. Yang ini menggunakan yang Wilcoxon, yang ini yang menggunakan Mann-Whitney. Nah, sekarang kita menggunakan uji yang berikutnya, yaitu menggunakan yang Spearman, yang sekarang kita bahas. Gema, suara saya kedengaran, Gema? Gema, suara saya kedengaran nggak? Josika, suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Bapak. Ya, Gema kok nggak bisa jawab? Gem? Adalah nggak apa-apa, ada direkam ya, ketahuan kok. Yang ngejawab yang nggak ketahuan. Oke ya. Nah, ini ada dua macam skala data yang kita pakai dalam non-parametrik kan. Menggunakan skala data yang nominal, menggunakan skala yang ordinal, gitu ya. Ini kita nanti bagian akhir saja kalau sempat. Nah, saya akan menjelaskan yang ini aja dulu sekarang ya. Ini yang mungkin di kuliah terakhir kita belajar tentang Q kuadrat gitu ya, ada di sini nanti yang Q kuadrat ya. Oke, apa sih inti dari Spearman atau uji Spearman? Ini adalah satu uji statistik yang mengukur hubungan atau asosiasi dua variabel ya, dengan syarat skalanya ordinal, gitu ya, sehingga bisa di ranking, gitu ya. Nah, bagaimana cara merankingnya? Sama sebetulnya seperti Anda meranking dalam Wilcoxon, dalam Mann-Whitney. Nah, cuma kalau yang ini akan lebih mirip dengan Anda meranking yang Wilcoxon. Jadi tidak boleh disatukan seperti yang Mann-Whitney. Pak, kenapa disatuin? Ya, iya, ada kan sampelnya satu. Artinya dependent, saling berhubungan. Meskipun variabelnya berbeda, gitu ya. Nah, itu pengertian ada di situ ya. Nah, ini nanti juga akan bisa Anda baca lagi bahwa ini merupakan satu teknik statistik yang digunakan untuk uji hubungan saja. Bukan uji pengaruh. Hati-hati, bahwa Spearman itu hanya bisa digunakan untuk melihat hubungan antara dua hal. Misalkan hubungan antara proses pembelajaran online dengan hubungan antara proses pembelajaran online statistik misalkan dengan nilai akhir ujian misalkan, gitu ya, contohnya seperti itu. Nah, tadi dikatakan skalanya bersifat ordinal karena memang harus di ranking gitu ya, seperti ini. Nah, seperti yang disebutkan barusan, ini bukan uji pengaruh. Tapi kita ingin melihat
apa namanya, seberapa besar sih hubungannya kekuatan dari masing-masing ini gitu ya. Sebentar. Oke ya, saya lanjut lagi sekarang. Oke ya, jadi perubahan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Tapi kalau bahasa hubungannya adalah variabel X dan Y. Itu ya, kita bicara di awal. Untuk yang regresi itu biar juga Anda nggak kemana-mana, mindsetnya kita bicara tentang bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y kalau di regresi. Tapi kalau di sini adalah bagaimana hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Gitu ya, kalau di sini. Ya. Nah, korelasi itu macam-macam. Korelasi macam-macam, ada yang sifatnya positif, artinya searah. Kalau X-nya naik, Y-nya naik. Kalau negatif, X naik, Y-nya turun. Kalau enggak, X-nya turun, Y-nya naik. Gitu ya. Anda sebenarnya sudah tahu ini kan mindset awal bagaimana Anda belajar tentang apakah itu yang searah atau berbanding terbalik, ada di sini. Atau dengan kata lain, yang searah itu yang positif, yang berbanding terbalik itu yang negatif. Gitu ya. Nah, kapan ini dikatakan saling berhubungan gitu ya? Tentunya jika satu variabel itu berubah diikuti dengan perubahan variabel lainnya. Nah, itu dikatakan berkorelasi atau berhubungan. Gitu ya. Nah, nilainya Anda lihat di sini. Nilainya itu antara -1 sampai dengan 1. Pak, gimana kalau hasilnya 0? Kalau 0 itu berarti tidak ada hubungan. Pak, gimana kalau min 0,9? Sangat berhubungan. Pak, gimana kalau 0,9? Sangat berhubungan, gitu ya. Dikatakan hubungannya lemah kalau semuanya mendekati titik 0. Baik dari sisi negatif maupun baik dari sisi positif. Jadi negatif dan positif ini hanya menunjukkan apakah itu hubungannya positif atau negatif saja sebetulnya. Ya. Sekali lagi, ini bukan uji pengaruh atau hubungan kausalitas, ya. Oke, sampai situ ada yang mau nanya, silakan. Teman-teman ada yang mau nanya, silakan. Sanaya, dengar suara saya? Sanaya. Terdengar, Bapak. Oke, bisa saya lanjutkan? Bisa, Bapak. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi ya, nah ini yang saya bilang tadi. Jadi negatif itu hanya ini yang membedakannya. Nah, kalau 0 tadi apa namanya? Ini nggak perlu Anda perhatikan sebetulnya ya, tidak ada hubungan sebetulnya kalau bicara 0 ya. Nah, rumusnya seperti ini. Kan kalau di dalam regresi itu kita mencari nilai R ya. Nilai R-nya berapa sih gitu ya. Nah, kalau dalam Spearman itu lambangnya rho. Ya, di sini ada angka 1 gitu ya. Nah, rumus ini sudah baku dari sononya, bukan dari saya. 1 dikurangi 6 sigma DI kuadrat dibagi N pangkat 3 dikurangi N. Atau tadi bisa kayak gini, N dikalikan dengan kurung buka N kuadrat dikurangi 1. Kan sama saja dengan N pangkat 3 dikurangi N kalau kita buka kurungnya. Gitu ya. Oke, gimana langkah-langkahnya? Seperti halnya tadi, kalau Anda sudah tahu soal ceritanya, sudah paham apakah ini bicara tentang asosiatif atau bicara tentang komparasi. Kalau komparasi Anda menggunakan Mann-Whitney atau Wilcoxon. Tapi kalau misalkan hubungan dari soal cerita tadi berarti Anda menggunakan yang Spearman. Misalkan seperti itu ya. Sama halnya, cuma tadi di sini
hipotesisnya Anda harus tahu di sini. H0 itu tidak ada hubungan. H1 itu ada hubungan. Nah, ini titik-titik antara apa dengan apa, Anda silahkan nanti buat seperti soalnya. Hubungan antara A dan B-nya seperti apa, ada hubungan antara A dan B-nya seperti apa. Nah, seperti biasa, kita menggunakan juga batas kesalahannya berapa, gitu ya. Kalau kita bicara batas kesalahan, kita bicara alfa. Kalau kita bicara tentang batas kepercayaan, kita bicara tentang 1 min alfa. Langkah berikutnya, kita memberikan ranking variabel X dari variabel pertama, dari responden pertama sampai responden ke N, berapa jumlah sumber datanya. Yang Y juga sama, Anda buat ranking, dipisahkan ya cara rankingnya antara yang X dan Y, tapi disesuaikan antara 1 sampai N, berapa jumlahnya. Ya. Nah, kemudian Anda kurangkan nih. Yang Anda kurangkan adalah tadi ranking untuk yang dari variabel X dikurangi dengan ranking variabel Y. Atau bahasa di tabelnya itu rank X dikurangi rank Y. Itu sama dengan DI di sini ya. Ini DI ini DI gitu ya. Butuh pisan tulisan saya nggak apa-apa ya. Tuh ya. Nah, kemudian dikuadratkan. Pak, kenapa dikuadratkan Pak DI-nya? Tadi untuk menghilangkan sisi negatif positifnya gitu ya. Agar positif ya. Nah, kemudian Anda menghitung, Anda hitung masukin ke rumus yang ini. Ya. Ini kalau 1 sampai nomor 7 secara umum Anda pakai ini. Cuma biasanya rankingnya ada yang kembar, ada yang sama gitu ya. Misalkan kemarin di dalam Wilcoxon, oh data kedua sama data ketiga sama Pak, nilai rankingnya 2,5. Gitu. Data kedua sama data ketiga dibagi 2, gitu. 5 bagi 2, 2,5. Sama di sini juga akan berbeda rumusnya kalau misalkan terdapat data kembar. Ya. Nah, kita menggunakan data kembar menggunakan rumus yang ini. RS ini adalah nilai raw Spearman-nya. Anda menghitung ini dengan dasar yang ini. Ya, cuma jangan khawatir kok, Anda ini nggak sesulit yang Anda bayangkan gitu ya. Kita perhatikan satu-satu ya. Nah, ini yang bawah nih. T besar itu adalah T pangkat 3 kurangi T per 12. Pak, 12 dari mana? Dari rumus Spearman-nya, bukan dari saya, gitu ya. Nah, T ini berlaku untuk ini. Berlaku juga untuk ini. Sigma T. Nah, sigma T berarti kan ngurusnya ada di sini semua. Jumlah data kembarnya ada di sini. Ada di sini, gitu ya. N pangkat 3, N-nya itu adalah jumlah respondennya. Cuma sekali Anda ngitung. Ada di sini. N-nya sama nih. Baik X maupun Y. Karena datanya berpasangan. Nggak ngitung 2 kali kan, Anda coba ngitung sekali. Artinya, nilai ini kan dapat dari sini nih. Nilai ini juga dapat dari sini. Jadi ngitungnya sebetulnya tidak sesulit yang Anda bayangkan. Pak, rumusnya rumit, Pak. Enggak. Lalu Pak, kalau sigma D apa? Kan tadi D ini adalah tadi selisih rank X dikurangi selisih rank Y dikuadratkan. Ya selesai, sudah. Nggak susah gitu. Ya. Contohnya gimana sih, Pak? Nanti ya. Nah, nanti kita menggunakan tabel ini, menggunakan tabel Spearman. Jadi tabelnya sudah saya kasih juga. Jadi Anda boleh menggunakan tabel ini sebagai salah satu sebagai panduan untuk mengerjakan tugas. Nah, ini tadi yang tabel C kuadrat tadi yang saya bilang. Cuma materinya nggak hari ini. Tabelnya sudah saya berikan duluan ke Anda. Ya. Ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Saya ingin melihat hubungan
antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Sampelnya cuma 7 loh, gitu ya. Sampelnya cuma 7. Anda bayangkan melihat hubungan dengan sampelnya hanya 7, gitu. Ya. Alfanya dengan alfa 0,05 gimana sih caranya, gitu ya. Nah, kita ingin membuat inferensi hitungan sederhana terkait dengan hubungan antara dua variabel. Contohnya kayak gini nih, ya. Ini angka-angka ini ngarang gitu ya. Tapi kalau nanti di soalnya tentunya ada yang jelas apa namanya, ini menjadi patokan bagi Anda untuk menghitung nantinya. Jadi ini berarti kita bicara tentang variabel X di sini gitu ya. Ini bicara tentang variabel Y. Nah, kalau kita ranking gitu ya, yang X kita ranking, yang Y juga kita ranking di sini. Bagaimana cara proses merankingnya? Gitu ya. Nanti kita lihat dulu di sini. Kan tadi langkah berikutnya adalah kita membuat hipotesis. Tidak ada loh korelasi antara motivasi dengan prestasi. Hanya terdapat korelasi antara motivasi dan prestasi. Nah, ini cara melihat tabel ini tiba-tiba seperti apa gitu. Kita lihat ya. Ini kan dari 7 gitu ya. Nah, kita lihat di sini, betul nggak nilainya itu 0,786 sebelum kita menghitung ini. Kita lihat di tabel ini. Nih. Oke. Ya. Kelihatan ya, ada ya. 0,786 ya, ada di situ ya angkanya ya. Nah, sekarang kita ranking. Kita ranking data ini. Kita ranking tadi skornya untuk yang RX, ini RX gitu ya. Datanya indah di sini. Tapi nanti mungkin kalau soal ke Anda ini akan apa? Akan acak-acakan gitu ya. Ranking 1 mungkin ada di bawah, ranking 2 ada di atas, ranking 7 ada di nomor 3, misalkan macam-macam. Ini saya sudah buat soalnya indah gitu, tapi nanti kalau di soal nggak akan seperti ini. Ini juga sama, semi indah, kecuali yang ini gitu. Ya. Anda lihat di sini. Apa namanya? 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi 2, 0. Gitu ya. 3 kurangi 3, 0. Gitu kan ya, ketahuan di sini. Ini juga sama, 0. Nah, Anda lihat. Ya. Nah, ketahuan lah. Jadi cuma ada angka di sini, DI kuadratnya adalah, sebentar. Halo, Kang Wandi, punten. Halo. Salam. Ya, gimana? Lagi ngajar dulu. Sebentar. Nanti saya kontak Kang Wandi ya, sebentar lagi ya. Nggak apa-apa. Nuhun Kang, nanti saya kontak Kang Wandi ya. Nuhun bisa. Yuk, ikut. Yuk. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi hanya dapat, nah sigma D jadi hanya ada 2 dapat di sini. Inilah nanti yang kita masukkan ke dalam rumus ini. 1 dikurangi 6 sigma DI kuadrat. DI kuadratnya ada 2. N-nya 7, ketahuan. 1 kurangi 12, kurangi 336, sama dengan ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan inferensinya ada di sini. Nilai roh hitungnya 0,964. Lebih besar dibandingkan dengan roh tabel. Sehingga H0-nya ditolak. Artinya apa? Terdapat korelasi yang sangat kuat antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Oke, sampai situ ada yang mau nanya? Silahkan. Ada yang mau nanya nggak? Silahkan. Silakan, ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Silakan.
Josika, silakan. Bapak, berarti itu kan di kesimpulan itu kan 0,964 hasilnya ya Pak. Terus yang 0,786 dari tabel yang tadi Pak, tabel yang Betul, yang ini nih. Ini. Oke, Jos. oh ya Pak. Oke, ada lagi silakan. Jelas? Bisa ya, bisa dipahami ya. Ini nanti mungkin minggu depan saya akan jelaskan. Ini kalau saya menggunakan SPSS hasilnya juga dapat sama dengan yang apa namanya menghitung secara manual, sama aja. Cuma nggak hari ini gitu ya. Ini kalau saya menggunakan tabel Z, hasilnya juga sama. Jadi menggunakan row yang 0,94 itu signifikan atau tidak, N-nya tadi 7 sama gitu ya. Kemudian didapat seperti ini. Alfanya 0,05. Kemarin kita sepakat alfa nilai Z itu adalah sebesar 1,96. Artinya di sini 2,361 lebih besar dari 1,96. H0-nya ditolak. Artinya terdapat korelasi antara motivasi belajar dan prestasi. Jadi menggunakan tabel Z, menggunakan SPSS, menggunakan apa namanya nilai tabel Rose-Verman juga menghasilkan inferensi yang sama atau menghasilkan kesimpulan yang sama. Oke, sampai situ ada yang mau nanya silakan. Ada yang mau nanya silakan. Kasih info ya Pak, di SPSS maupun materi selanjutnya di minggu depan gitu Pak. Di sini Ratu ngasih info Pak, minggu depan itu udah UAS gitu Pak. Jadi maksud Bapak nanti bakal dikasihnya di jam tambahan atau minggu depan gitu Pak. Gimana ya Pak? Makasih Pak. Minggu depan kan kita ujian tanggal 6 ya. Minggu depan tanggal 6. Ujian statistik atau kalian ujian untuk statistik tanggal berapa sih kalian? Tanggal